Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Selamat berjumpa kembali dengan materi kita pada pagi ini, yaitu tema 1, selamatkan makhluk hidup. Pada subtema 1, tumbuhan sahabatku. Kembali berjumpa dengan Ibu Samnurjanah SPD, guru kelas 6 SD 013 Babulu, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ya, anak-anakku, pada pagi ini semoga anak-anak belajar tetap semangat walaupun dengan cara BDR atau belajar dari rumah dengan cara online. Oke. Standar kompetensinya yaitu pada materi pelajaran Bahasa Indonesia menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Kemudian menyajikan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. Pada pelajaran IPA, membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Kemudian menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Pada materi IPS, yaitu mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Kemudian pada materi keterampilannya dapat menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik di wilayah ASEAN. Oke, untuk indikator pembelajarannya yaitu pada materi Bahasa Indonesia, setelah membaca teks tentang perkembangbiakan jagung, siswa menemukan ide pokok dan informasi penting serta menyajikan dalam bentuk diagram Venn. Kemudian, siswa mampu mengembangkannya dengan menggunakan bahasa sendiri secara rinci dan menjadi sebuah tulisan. Kemudian, pada materi IPA, setelah mengamati bunga, kalian dapat mengidentifikasi perkembangbiakan generatif melalui gambar dan manfaatnya dengan benar. Kemudian kalian juga mampu membuat laporan perkembangbiakan generatif melalui tabel dengan benar. Kemudian pada materi IPS, setelah membaca teks tentang ASEAN dan kehidupan sosial budaya, kalian dapat menyebutkan kehidupan sosial budaya dari dua negara ASEAN terkait kondisi geografisnya dengan benar. Oke anak-anak, sekarang kita lihat pada pengamatan berbagai jenis tumbuhan yang ada di sekitar kita. Misalnya ada tanaman, anak-anak lihat di sana adalah tanaman jagung. Nah, bagaimana jagung berkembang biak? Anak-anak bisa baca nanti pada buku tema 1 subtema 1 pada halaman 2 dan halaman 3. Di sini ada beberapa paragraf Kita lihat nanti pada paragraf berikutnya.
ya. Anak-anak, sekarang kita lihat ya. Dari bacaan tadi kita dapat menyimpulkan berdasarkan paragraf. Mulai dari paragraf 1, yaitu ya, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Kemudian pada paragraf 2, petani jagung mulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Pada paragraf ketiga, bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Kemudian pada paragraf keempat, ya, setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Pada paragraf kelima, supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani juga harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Nah, anak-anak, dari hasil pengamatan ya, kita dapat membuat suatu laporan. Ya, apa yang dimaksud dengan laporan di sini? Laporan merupakan laporan tertulis yang disusun berdasarkan pengamatan yang kita lakukan tadi. Nah, sehingga kita menemukan suatu gagasan pokok. Nah, gagasan pokok dalam laporan pengamatan dapat kamu amati dalam contoh teks seperti peran jagung bagi manusia. Nah, sekarang ya kita tahu tadi ya jagung memiliki bunga ya. Nah, bunga merupakan salah satu alat perkembangbiakan pada tumbuhan ya. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan pada makhluk hidup ya, baik itu pada tumbuhan maupun pada hewan. Pada materi kali ini kita akan mengamati tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan di sini ya yang terjadi tadi seperti pada tanaman jagung ya, yaitu peristiwa jatuhnya benang sari ke kepala putik sehingga terjadi pembuahan. Nah, pembuahan inilah yang menyebabkan tumbuhan dapat berkembang biak atau bertambah banyak. Nah, perkembangbiakan seperti ini dinamakan perkembangbiakan generatif. Nah, anak-anak, apakah yang dimaksud dengan perkembangbiakan generatif? Kita lihat atau kita amati pada bagian-bagian bunga tersebut. Anak-anak, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif ya, atau biasa juga disebut dengan perkembangbiakan secara kawin. Jadi anak-anak ya, untuk perkembangbiakan itu pada tumbuhan maupun hewan ya, ada perkembangbiakan secara generatif, secara kawin ya, dan perkembangbiakan secara vegetatif atau tidak kawin. Nah, untuk materi kali ini kita akan pelajari tentang perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan, yaitu dialami oleh tumbuhan yang berbiji atau memiliki biji melalui penyerbukan. Nah, apakah yang dimaksud dengan penyerbukan? Penyerbukan merupakan proses jatuhnya benang sari di atas kepala putik sehingga terjadi pembuahan pada tumbuhan. Nah,
Pembuahan tersebut ya merupakan peristiwa meleburnya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina yang membentuk zigot. Nah, zigot berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah tersebut berkembang menjadi daging buah. Nah, anak-anak pada perkembangbiakan secara generatif ini bisa terjadi pada tumbuhan, misalnya pada tumbuhan tadi ya anak jagung, ada padi, ya ada bunga matahari, ya mangga, durian, ya jambu dan berbagai jenis tumbuhan lainnya. Nah, anak-anak ya bisa anak-anak lihat di sini ada cabai juga, kemudian tomat juga. Nah, pada tumbuhan padi. Nah, penyerbukan ya berdasarkan asal serbuk sarinya ada 4 jenis atau cara penyerbukan. Ada penyerbukan sendiri. Ya, anak-anak lihat di sana ya hanya ada 1 bunga. Nah, bunga tersebut akan ya terjadi penyerbukan, jatuhlah serbuk sarinya ke kepala putik bunga itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah penyerbukan tetangga. Nah, ini masih dalam satu pohon pada bunga yang sama terjadi penyerbukan. Nah, kemudian ada penyerbukan silang ya. Ini pada tumbuhan yang jenisnya sama tetapi pohonnya berbeda. Kemudian yang keempat yaitu pada penyerbukan bastar. Ini pada tumbuhan yang berbeda jenisnya, berbeda pohonnya, ya terjadilah penyerbukan. Nah, ini adalah jenis-jenis penyerbukan ya berdasarkan serbuk sarinya. Nah, sekarang kita lihat ya. Penyerbukan ya itu terjadi ya bisa dilakukan oleh manusia ya atau melalui angin ya atau melalui hewan ya. Pada manusia anak-anak bisa lihat ya serbuk sari bisa dipindahkan ke kepala putik ya dengan menggunakan alat seperti pinset misalnya atau dipukul-pukulkan langsung ke antara bunga yang satu dengan bunga yang lain ya. Kemudian pada hewan ada beberapa jenis hewan yang bisa ya menyebabkan terjadinya penyerbukan. Misalnya kupu-kupu atau lebah. Ya, karena kupu-kupu dan lebah ini mengambil ya sari-sari bunga tersebut ya dari pohon bunga yang satu ke pohon bunga yang lain. Secara tidak langsung hewan ini membawa serbuk sari ke kepala putik bunga yang lain. Sedangkan dengan angin ya atau udara ya ketika ditertiup angin serbuk sari akan jatuh ke kepala putik bunga yang lain sehingga terjadilah penyerbukan. Nah, anak-anakku ya kita lanjut ya di wilayah negara-negara ASEAN ya itu terdapat berbagai jenis bunga ya. Misalnya saja di Indonesia yaitu ada bunga Rafflesia ya atau bunga anggrek. Kemudian misalnya di daerah lainnya di Malaysia misalnya ada bunga Kamboja. Nah, ini sesuai dengan kondisi daerah di Asia Tenggara atau ASEAN. Nah, untuk itu sekarang kita akan pelajari tentang kondisi sosial budaya negara-negara ASEAN.
Nah, ASEAN terbentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 dan diprakarsai oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Nah, bagaimanakah kondisi kehidupan sosial budaya negara atau masyarakat ASEAN? Ya, di sini akan kita pelajari ada berapa negara dulu pada materi kali ini. Indonesia misalnya. Penduduk Indonesia bekerja pada sektor agraris sebagian besar ya Nana ya. Kemudian memiliki adat istiadat yang berbagai macam atau berbeda-beda. Kemudian pada Kamboja, penduduk Kamboja terdiri atas 90% orang Khmer atau 5% keturunan Tionghoa dan sisanya adalah keturunan Vietnam. Pada Laos, sebagian besar masyarakat Laos menganut agama Buddha. Etnik terbesar negara Laos adalah Laos atau 80%. Kemudian Malaysia. Penduduk Malaysia didominasi oleh suku bangsa Melayu yang merupakan etnik pendatang. Malaysia memiliki patung tertinggi kedua di dunia, yaitu patung Dewa Marunggan di Batu Kapes. Kemudian Vietnam. Vietnam mayoritas penduduknya merupakan suku bangsa Vietnam. Sebagian besar penduduk Vietnam bermata pencaharian sebagai petani. Nah, anak-anak, dari beberapa negara tersebut memiliki ciri khas dan budaya masing-masing. Anak-anak bisa lihat gambar ya. Ini adalah merupakan ciri khas atau budaya. Mulai dari Malaysia. Tadi Malaysia memiliki patung Dewa Mangga. Kemudian ada tari Apsara dari Kamboja. Kemudian di Vietnam itu ada permainan khasnya, yaitu permainan menangkap jangkrik dengan cara menutup mata. Kemudian ada upacara sedekah yang dilaksanakan oleh masyarakat Laos. Nana ya, selain keadaan ciri khas dan budaya, negara-negara ASEAN memiliki kondisi geografis. Nah, letak geografis Asia Tenggara berada di antara 3 perairan, yaitu Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat, Laut Cina Selatan di utara, dan Samudra Pasifik di timur. Kemudian wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 2 dataran, yaitu dataran berbentuk semenanjung yang meliputi wilayah Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. Kemudian daratan berbentuk gugusan kepulauan yang terdiri dari wilayah Filipina, Indonesia, Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Nah, anak-anak, demikian materi kita pada pagi hari ini. Selamat belajar, selamat belajar, dan jangan lupa selalu berdoa dan tetap semangat. Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.